Kali ini saya akan jelaskan bagaimana kita buat setup sheet yang mudah. Langsung saja kita langsung masuk ke Excel. Kita buat aja seperti biasa, tulisan seperti ini yang bisa landscape atau portrait. Kita harus pastikan dulu bahwa kita print itu sudah sesuai. Jadi kita harus pastikan di situ untuk misal landscape contohnya. Nah, ini kita harus sesuaikan untuk panjangnya dan sebagainya. Oke, kita tinggal sesuaikan. Misal proses time dan sebagainya itu tinggal kita selesaikan. Kalau sudah, yang kita tentukan adalah yang pertama kita menentukan beberapa bidang. Misal di sini kita harus mencari untuk code di sini atau rumus ya yang kita ambil untuk bisa mengeluarkan secara otomatis, mulai dari program name, description, tool name dan sebagainya. Di sini caranya cukup mudah, kita tinggal masuk di Power Mill, lalu kita tinggal cek di tanda tanya di sini ya, ini ada tanda tanya, di sini ada documentation, kita masuk ke parameter, di sini ada setup sheet summary. Nah, otomatis akan muncul di sebelah kiri ada setup sheet parameter reference ya, yang kita bisa searching ya, misal contoh nomor ya, kita bisa find IDX ini. Nanti kita tinggal copy. Nah, ini ada keterangan juga DX, nanti ada cardinal toolpath dan sebagainya, tinggal kita copy lalu tinggal kita masukkan ke sini seperti ini. Lalu ada program name, description, misal kita tambahkan tool name, ini kita tinggal masuk, tinggal search di sini find tool ya, di sini kita tinggal next misal ya, di sini ada banyak sekali yang kita bisa pilih ya. Di sini ada setup sheet tools ya, toolpath, NC tool name ya, toolpath tool number, atau kita bisa tambahkan lagi name spasi ya. Nah, misalnya ada tool identifier, nah ini tinggal kita ini tinggal kita OC, lalu tinggal kita masukkan ya, di sini tinggal paste dan lain sebagainya, termasuk ada programnya, ada NC program, lalu description, strategi, lalu tool diameter, tinggal diameter, tool length untuk ketinggian gitu ya, lalu thickness, spindle, RPM, semua ada di sini. Ada documentation, parameter, setup sheet. Nah, jika tidak ada di dalam sini ya, setelah kita cari tidak ada, kita ada yang lainnya untuk documentation, ada parameter, ada summary. Nah, di summary di sini juga cukup lengkap. Di sini untuk penambahan di setup sheet, artinya di sini semua parameter kita bisa keluarkan ya. Kita bisa tambahkan di dalamnya, tinggal kita tambahkan itu. Lalu selanjutnya setelah kita isi secara semua untuk hasil di sini, biasanya juga kita bisa tentukan untuk code, lalu date ya, biasanya ada project date gitu ya, lalu programmer itu nama dari programnya nanti. Lalu di sini ada top view, front view, isometri, itu kita bisa tentukan dengan misal di sini ada diagram logo, ada formula logo, atau kita bisa tambahkan logo yang lain. Nah, nanti kita bisa ditambahkan dengan penambahan makro misal. Nah, kalau untuk ini semua ada di parameter tadi ya. Semua mengenai blok itu juga ada di parameter. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita tinggal save as ya. Tinggal kita save as, lalu misal kita kasih nama, misal ya, tinggal kita simpan. Misal kita simpan bebas dimanapun bisa, misal kita simpan di desktop misal ya. Kita simpan dulu, baru setelah itu kita harus publish namanya. Jadi masuk ke save as, misal kita ambil ya, untuk save as-nya kita publish ya, kita masuk ke save as. Nah, di sini kalau untuk Windows atau Excel kita yang baru, kita tinggal masuk ke more option ya, di sini, lalu tinggal kita pilih untuk HTML
ya, wet HTML, kita tambahkan L di belakangnya di sini, misal Delcam sheet, tinggal kita publish ya, klik kita publish seperti ini, lalu tinggal kita masuk ke editing, misal ada di desktop, kita masuk di desktop untuk HTML-nya kita harus edit ya, di sini ada Delcam sheet.html, kita klik kanan. Nah, di sini kita harus edit dengan menggunakan Notepad++. Karena untuk pengeditan yang lebih mudah. Contoh, kita tambahkan summary row. Ya. Pertama kita tinggal find dulu. Yang pertama ada idx. Itu untuk spasinya biar rapi. Jadi kita klik idx. Nah, biasanya di sini itu tinggal harus kita enter. Ya. Kita tambahkan kurung buka summary. Summary row. Yang belakang juga kita harus tambahkan. Oke, jangan lupa penulisannya ya, summary row ya, kita copy. Nah, kenapa kita harus mulai dari idx dan juga berakhir di total time yang terakhir seperti ini? Kita paste ya, kita copy, belakangnya kita tambahin garis miring ya. Kenapa kita mulai dari idx, nc dan lain sebagainya? Saya akan jelaskan bagaimana di sini kita bisa lihat untuk area ini, karena ini double ya, itu kita harus tambah summary row ya, agar ini juga nama yang fix. Jadi ini ke atas itu semua namanya fix, yang bawah ini nanti otomatis akan menambah sesuai dengan program yang ada di kita. Nah, itu mengapa kita harus tambahkan summary row. Oke. Nah, selain itu kita harus cek apakah tulisan-tulisan di sini ada yang keliru, misal ya. Jangan lupa kalau ada ketambahan file lain kita harus hapus ya. Misal di total time di sini ada nama biasanya kurung buka tulisannya dan sebagainya. Nah, ini harus kita hapus seperti ini. Nah, ini adalah hanya yang bisa kita tinggal hapus saja ya. Kalau sudah selesai tinggal kita simpan. Lalu yang lainnya, kalau misal kita menambahkan foto, nah ini kita nanti masuk ke Delcam logo dan sebagainya. Ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini ada 3 ya, view top, view side, view isometri kan itu ya. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Sementara kita edit dulu yang paling gampang di paling atas. Kita tinggal simpan. Oke, untuk penggunaannya cukup mudah. Sebelum kita gunakan secara manual untuk membuat setup sheet ya, karena saya sudah menggunakan secara makro, kita harus reset dulu lebih dahulu untuk amannya. Kita masuk ke file option, lalu reset form yang pertama ya, kita harus reset form dulu. Lalu yang kedua kita masuk file option, di sini ada application option, kita langsung masuk ke result ya. Baru kita bisa gunakan setup sheet. Misal saya sudah punya NC program di sini, kita bisa masuk di NC program, klik kanan, ini ada setup sheet ya. Sama saja kalau kita sudah postkan di sini, tinggal kita select semuanya. Lalu tinggal kita masuk ke setup sheet. Ini ada pad, kita ambil padnya. Lalu di sini tinggal uncentang semua. Kita ambil di sini ada project summary-nya, kita ambil yang sudah kita simpan. Misal di desktop tadi ada Delcam sheet yang sudah kita edit tadi. Nanti kita lihat, kita juga open ya. Lalu jika kita menambahkan secara manual untuk snapshot, kita tinggal ambil snapshot ya. Misal untuk current view atau enter snap mode, atau ini kita semua bisa pilih. Saya juga untuk current view, dia otomatis juga akan warnanya screenshot ya, atau dengan cara yang lain, misal dengan snapshot ke enter snapshot mode ya. Enter snapshot mode di sini tinggal kita simpan ya, mau isometri atau isoblock gitu ya, tinggal text snapshot, tinggal kita accept ya, selesai. Kalau sudah, kita tinggal ambil setup sheet, di sini tinggal kita export selected ya, ya otomatis akan generate. Nah, di sini untuk hasilnya, ini untuk program 1 sampai drafting sampai finishing ya, untuk hasilnya. Untuk detailnya kita bisa cek di sini, tinggal ini kita copy alamatnya. Nah, kita masuk ke file, misal
ya, kita enter aja, lalu masuk ke setup sheet. Di sini ada project sheet, lalu ada delegate sheet ya. Di sini kita tinggal open. Nah, ini untuk hasilnya kita bisa lihat di sini. Mungkin nanti akan gambarnya bisa diambil screenshot sendiri atau kita ambil dengan menggunakan makro. Lalu tinggal mungkin kita edit dengan number di sini ya, mungkin tinggal di situ. Lalu dari program name, semua data ini sudah keluar secara otomatis ya, termasuk proses time secara total per program ya, termasuk total number dan sebagainya. Mungkin untuk tambahan, untuk penggunaan misal setup sheet tapi dengan makro, misal di klik kanan di ruang kosong seperti ini, makro create verification gitu ya. Misal kita create verification, dia memang akan screenshot secara otomatis view top, side dan juga isometri. Lalu juga hasilnya juga sama, nanti akan ada hasilnya, kita open di file yang di project sheet. Lalu di sini ada sampel setup sheet, lalu tinggal kita buka. Untuk hasilnya nanti akan ada seperti ini. Ini kalau untuk otomatis masuk logo dan sebagainya ya, untuk view-nya juga. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita tinggal masuk ke, harus buat yang namanya home. Jadi di C kita harus buat namanya home. Nanti bisa dikopikan gitu ya. Lalu di home itu ada namanya customer sheet ya. Ada customer sheet. Lalu di dalamnya harus ada namanya sampel yang tadi dari desktop tadi, sampel diagram tadi. Ini biasanya dengan nama HTML ya. Itu harus ada diisi, lalu harus dikopikan ke situ. Lalu juga ada makro untuk memanggil setup sheet tersebut. Nah, makronya nanti saya akan bukakan. Misal ini ada sampel setup sheet ya, kita tinggal edit. Jadi tinggal klik kanan edit notepad. Nah, nanti di sini akan manggil posnya. Lalu dia akan manggil di C, home, customer sheet, project snapshot, termasuk itu ya. Ini gitu ya. Untuk snapshot awal. Lalu dia akan manggil yang terakhir template tadi, setup sheet tadi ya, yang sudah kita buat dalam bentuk HTML. Bisa diganti namanya atau bisa diganti dengan nama yang sama. Nah, tinggal itu aja. Yang lainnya ini manggil yang kedua, tidak masalah dibuat sama. Itu juga cukup. Tinggal copy paste, kita save lagi. Lalu tinggal kita gunakan ya. Dari makro ini kita panggil lagi. Dari makro kita panggil di pmil 2 ya. Pmil 2 ini ada namanya user menu. Nah, di user menu ini tinggal kita edit path-nya. Dia akan manggil home yang ada di, misal kalau kita ada rolling demo di sana, nah, manggilnya itu. Nah, di user menu tadi tinggal kita edit, klik kanan ya. Ya, dia akan manggil display. Terus yang utama ini semua custom ya, kecuali nanti yang gampang kita tinggal panggil yang tadi makro untuk setup sheet 2012.mac ini kita panggil, posisinya di C home macros. Nah, itu tinggal kita create verification. Lalu bagaimana kita tambahkan semua ini, kita panggil untuk bisa klik kanan di sini ya. Kita tinggal open untuk misal di sini ada di PC, klik kanan, tinggal kita masuk properties ya. Di properties kita masuk advanced system, di situ ada environment variable. Nah, di environment variable kita harus bikin new untuk home ya, bikin seperti ini, home, namanya home, lalu yang bawahnya alamatnya, misal home-nya tadi di C garis miring titik 2, jangan lupa, lalu tulis home ya, seperti ini. Nanti kita buat di OK, lalu juga buat di sistem variable, tinggal kita OK ya, tinggal kita OK, baru kita tinggal ambil untuk klik kanan custom macro create verification ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan setup sheet. Terima kasih.